Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP telah menghentikan secara tetap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dikarenakan kasus pelanggaran etik. Ini terkait dengan kasus dugaan suap yang menjeratnya, yang juga diduga menjerat caleg dari PDIP Harun Masiku. Pengganti Wahyu telah ditentukan untuk saat ini. Kita akan melihat sejumlah fakta dan juga data yang kita tahu sampai dengan hari ini, pemirsa. Selain diberhentikan secara tetap, DKPP juga memerintahkan Presiden untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 hari sejak putusan ini dibacakan oleh DKPP, yakni pada Kamis kemarin. Begitu. Nah, dalam pertimbangannya, DKPP menilai bahwa Wahyu memiliki itikat buruk untuk memperkaya diri sendiri. Nah, dalam putusannya pula, DKPP juga mengkritik ketua serta anggota dari KPU karena tidak mengingatkan Wahyu saat bertemu dengan peserta pemilu. Ini adalah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Ini menurut DKPP. Nah, DKPP juga menganggap bahwa KPU tidak tertib administrasi karena tidak memberikan dokumen rapat pleno pelaksanaan permohonan PDIP terkait dengan putusan MA yang pada waktu itu KPU menolak dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan undang-undang pemilu. Nah, seperti apa sebenarnya aturan terkait dengan pengganti Komisioner KPU dalam hal ini pengganti Wahyu Setiawan? Kita akan lihat bersama-sama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ini tepatnya di pasal 37 ayat 4A mengatakan bahwa anggota KPU diganti oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR, dari hasil fit and proper test oleh DPR di tahun 2017 yang lalu. Ada 7 komisioner KPU, ini artinya pengganti dari Wahyu Setiawan adalah peringkat ke-8 dari 14 anggota yang waktu itu diseleksi oleh DPR RI. Yang peringkat ke-8-nya adalah Idewa Kadewiarsa Raka Sandi atau yang biasa disebut dengan Dewa atau Pak Dewa. Ini merupakan peringkat ke-8 dari hasil fit and proper test di DPR pada waktu itu di tahun 2017. Pak Dewa ini, pemirsa, saat ini merupakan anggota Bawaslu Provinsi Bali. Sebelumnya dia juga merupakan Ketua KPU Provinsi Bali. Nah, proses PAW atau pergantian antar waktu anggota KPU ini pun dinantikan. SK Presidennya ini terkait dengan pemberhentian Wahyu dan juga SK Presiden terkait dengan pengangkatan pengganti Wahyu. Sesuai undang-undang yang menggantikan adalah Idewa Kadewiarsa Raka Sandi. Nah, kita akan membahas malam hari ini bagaimana agar kasus yang menjerat Wahyu ini menjadi pelajaran dan agar tidak menjerat komisioner KPU yang lain, tidak hanya di pusat, namun juga di KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota. Dan kemudian bagaimana kesiapan pengganti dari Wahyu Setiawan. Kita akan membahas bersama dengan 2 orang narasumber. Satu di antaranya hadir di studio. Ada Pak Muhammad, PLT Ketua DKPP. Pak Muhammad, selamat malam. Apa kabar, Pak? Selamat malam, Mas Roy. Saya juga akan menyapa Pak Idewa Raka Sandi, yang ini merupakan calon pengganti dari Wahyu Setiawan yang saat ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Bali. Pak Dewa, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Rory, dan selamat malam juga Prof. Muhammad yang sedang hadir di studio hari ini. Selamat malam, Pak Dewa. Saya akan ke Pak Muhammad lebih dahulu. Pak Muhammad, dari kasus Wahyu Setiawan, apa yang harus menjadi catatan serius bagi penyelenggara pemilu di segala strata tingkatan di seluruh Indonesia, Pak? Ketika seseorang ingin menjadi penyelenggara pemilu, itu secara sadar itu menyampaikan atau membangun komitmen bahwa kebebasan yang selama ini mungkin dia lakukan itu harus dibatasi. Jadi tidak boleh apa yang selama ini hari-harinya misalnya dia berinteraksi dengan peserta pemilu, ketika menjadi penyelenggara pemilu itu sudah ada batasannya. Ya. Dalam hal ini dia misalnya bertemu atau misalnya bergaul dengan peserta pemilu. Kalau dulu mungkin saja bebas ketika dia bukan sebagai penyelenggara. Mau ketemu di mana saja, mau ketemu kapan saja. Tetapi ketika menjadi penyelenggara pemilu, ada rambu-rambu etika, ada rambu-rambu moral yang harus selalu dijaga dan dipastikan itu bisa menjadi pilihan sikap penyelenggara pemilu. Jadi tidak bisa lagi bahwa ketika dia sudah menjadi penyelenggara pemilu, KPU atau Bawaslu atau DKPP, itu kemudian mempersepsikan dirinya sebagai bagian daripada masyarakat biasa. Ini masyarakat biasa ini ya itu bebas saja dia berinteraksi dengan partai politik, dengan peserta pemilu misalnya. Dalam putusan DKPP, Wahyu dianggap memiliki itikat buruk untuk memperkaya diri.
Mungkinkah Wahyu bekerja sendiri untuk ini, memperkaya diri, menurut pandangan dari DKPP? Iya, jadi begini, kita menilai perilaku itu bahwa Pak Wahyu ini kan tentu bekerja kolektif kolegial ya. Jadi tidak bisa serta-merta juga kita menilai bahwa dia bekerja bersama ya. Sementara ini yang kita nilai adalah saudara Wahyu ya, bahwa dia walaupun pengakuannya juga bahwa saya ini bekerja sendiri dan di fakta persidangan DKPP ya kita juga belum menemukan ada kaitan komisioner yang lain ya, mudah-mudahan saja. KPU juga secara kolektif kolegial menolak permohonan dari Iya benar. Dari beberapa fakta itu ya DKPP yakin bahwa ketua dan anggota KPU yang lain itu tidak terlibat ya. Nah ini kita tidak tahu bagaimana proses di KPK, tapi secara etik kita bisa menyampaikan kepada publik bahwa saudara Wahyu ini memang tidak mampu menjaga diri, menjaga interaksinya ya, sehingga kemudian kita nyatakan ini pelanggaran etik berat karena peristiwa tangkap tangan ini sebenarnya karena ketidakhati-hatian saudara Wahyu menjaga interaksinya. Kalau yang lain bisa menjaga atau belum ketahuan saja menurut Anda? Saya kira saya tidak mau berandai-andai karena itu ada proses. Nah, sekali lagi dari perspektif etik ini hanya Wahyu ini yang kita temukan tidak bisa menjaga diri. Oke, baik. Saya akan ke Pak Dewa sekarang. Pak Dewa, apa yang bisa Anda tawarkan untuk KPU saat ini setelah yang Anda gantikan tersandung kasus suap? Jadi pertama, mohon izin yang perlu saya sampaikan bahwa proses ini tentu mengenai PAW KPU RI masih berjalan ya. Jadi kita hormati proses itu. Kemudian yang kedua, dari pengalaman saya selaku penyelenggara pemilu, di mana 10 tahun di KPU dan hampir 1,5 tahun di Bawaslu Provinsi Bali. Jadi pertama saya meyakini bahwa lembaga penyelenggara ini adalah lembaga kepercayaan. Jadi yang harus dibangun dan dijaga adalah kepercayaan itu sendiri. Baik, dan Anda siap untuk mengemban kepercayaan itu, Pak? Jadi sejauh ini ya, dan sesuai dengan komitmen yang saya teguhkan selama ini, jadi sekiranya saya diberikan amanat untuk itu, tentu akan sekuat tenaga dilaksanakan dan saya bersyukur selama ini saya belum pernah ya mengalami persoalan-persoalan terkait dengan integritas, etika dan sebagainya. Tentu ini adalah satu modal bersama jajaran penyelenggara lain untuk bagaimana membangun dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara. Namun saat ini kepercayaan publik terhadap KPU menurun, Pak, walaupun mungkin belum ada riset secara saintifik, namun bisa dipastikan bahwa kepercayaan publik khususnya peserta pemilu menjadi turun terkait dengan independensi dan juga kejujuran, impartiality dari KPU. Apa yang ingin Anda kontribusikan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada KPU? Jadi yang pertama, kalau kita kembali kepada Undang-Undang Pemilu, jadi di samping KPU ya ada Bawaslu dan ada DKPP. Jadi itu kalau kita berbicara tentang satu kesatuan fungsi lembaga penyelenggara. Kemudian yang kedua, setahu saya ya selain peraturan kode etik yang sudah ditetapkan oleh DKPP, KPU juga memiliki peraturan KPU tentang tata kerja dan juga di situ sudah diatur ya, dan ada juga divisi terkait dengan pengawasan internal. Jadi saya kira ini perlu kita dorong ke depan untuk bagaimana fungsi-fungsi kontrol internal maupun eksternal ini bisa berjalan dengan baik. Oke, tidak hanya catatan serius untuk KPU, tapi saya juga nanti ingin Pak Muhammad memberikan catatan serius untuk parpol. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kami memproses saudara WS, yaitu pemberhentian tetapnya saja terlebih dahulu. Jadi kami masih punya waktu untuk mendiskusikan hal-hal terkait dengan penggantian yang bersangkutan, yaitu kami harus tetap mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang ada. Pak Muhammad, seberapa urgent sebenarnya pengganti Wahyu dan juga pengganti Ketua DKPP Pak Harjono saat ini menjadi Dewan Pengawas KPK begitu untuk segera dilantik? Di depan mata Pilkada 2020 sudah tahapannya malah sudah mulai.
Jadi saya kira kita bermohon kepada Presiden, itu surat kami sudah nyampe kemarin, supaya pengganti Saudara Wahyu ini segera ditetapkan. Karena tentu KPU sebagai regulator utama pemilu dan pemilu kada kita, itu membutuhkan jumlah suara yang quorum. Ini sekali lagi kepemimpinan kolektif kolegial, ini masih genap 6. Nah tentu dalam proses pengambilan keputusan, pasti ada beberapa hal yang bisa menjadi kendala. Apalagi di KPU ini kan yang saya ketahui, demikian juga Bawaslu, setiap anggota itu sudah ada pembagian tugas terkait divisinya. Nah, kita khawatir ini bisa agak terganggu. Begitu pula dengan DKPP. Ya, apalagi DKPP ini Pak Ketua kami, Pak Harjono, dipercaya oleh Presiden sebagai anggota Dewan Pengawas. Kami juga sudah bersurat kemarin bersamaan dengan mengantar salinan putusan Pak Wahyu, agar supaya Pak Presiden berkenan untuk melengkapi keanggotaan DKPP menjadi 7 orang. Pak Muhammad, apa kemudian catatan serius Anda, peringatan Anda untuk parpol, apalagi ini menjelang musim pilkada lagi, sebentar lagi? Iya, sebenarnya proses dan berintegritasnya pemilu kita ini, itu tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu. Sangat besar, sangat strategis ya posisi dan peran partai politik. Kita tahu partai politik ini adalah instrumen demokrasi yang sangat penting dan strategis, sehingga kita mengharapkan justru dari parpol ini lahir sebuah edukasi politik yang baik kepada masyarakat dan ikut mendorong supaya penyelenggara pemilu berintegritas. Jadi penyelenggara ini kan manusia biasa, rentang digoda, rentang dipengaruhi. Nah, kalau parpol sudah bisa menunjukkan sebuah profil peserta pemilu yang senantiasa berkomitmen pada aturan, mengajarkan aspek-aspek pemilu yang 12 asas itu jujur mandiri, kemudian mencoba memberikan semangat itu kepada penyelenggara, kepada masyarakat, saya kira kasus-kasus seperti Pak WS ini tidak akan terjadi. Baik, saya akan ke Pak Dewa. Sebelum saya jeda, Pak Dewa, sebagai calon komisioner KPU, kita tentu saja menunggu SK dari Presiden begitu. Tapi apa pelajaran yang kita petik bersama menurut Anda dari kasus Wahyu ini? Jadi yang pertama, memang integritas dan profesionalitas penyelenggara itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, selain apa yang disampaikan oleh Prof. Muhammad tadi, maka harus dibangun satu sistem ya dalam satu lembaga penyelenggara itu yang memungkinkan adanya check and recheck atau kontrol ya terhadap proses-proses kelembagaan yang berjalan. Sebagian itu sebetulnya sudah diatur dalam tata kerja. Tentu ke depan ini perlu dilakukan penyempurnaan ya untuk menjamin ya bahwa itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, ada satu fakta juga dalam OTT KPK kemarin, pemirsa, bahwa orang dekat dari Wahyu Setiawan yang diduga merupakan pihak yang juga menghubungkan antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan adalah bernama Agustiani. Dan dia merupakan mantan anggota Bawaslu. Pak Muhammad dulunya sebelum di DKPP adalah mantan ketua Bawaslu. Saya akan menanyakan, ketika di Bawaslu begitu rigid, begitu strict, kenapa setelah lepas dari Bawaslu justru malah memfasilitasi korupsi? Nanti saya akan tanyakan, Pak, itu apa yang terjadi dengan Ibu Agustiani dan juga dalam hal ini mantan anggota Bawaslu. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Terkait dengan tersangka Agustiani yang diduga menjadi penghubung dan juga penerima uang antara Wahyu Setiawan dengan Harun Masiku, Agustiani adalah mantan anggota Bawaslu, Pak Muhammad kebetulan adalah mantan ketua Bawaslu. Pak Muhammad, apa tanggapan Anda soal sepak terjang Agustiani? Iya, saya tentu tidak dalam kapasitas menilai beliau ya, apalagi saya tahu beliau udah lama tidak di Bawaslu. Jadi masa di Bawaslu itu udah lebih 4 tahun beliau, nggak sampai 5 tahun karena ada perubahan undang-undang ya. Masa di partai itu jauh lebih lama. Jadi tentu ketika seseorang sudah lepas dari tugas sebagai penyelenggara ya dia bebas untuk menentukan pilihan-pilihan profesinya. Jadi setelah dari Bawaslu masuk ke partai? Iya, kalau pada saat jadi Bawaslu ya saya bagian yang menjadi saya waktu itu di provinsi. Waktu beliau anggota Bawaslu RI. Jadi semuanya positif saja senior gitu. Anda itu, ya, Pak? Senior, betul, senior. Ini Bawaslu periode pertama beliau ini. Ya, kita banyak belajar dari segi teori-teori pengawasannya. Tapi tentu selepas Bawaslu ini tidak bisa lagi dikaitkan dengan lembaga Bawaslu. Sekarang Bawaslu ini alhamdulillah dan KPU kan membangun citra positif ya, luar biasa prestasi dan kinerjanya. Walaupun kasus terakhir itu istilah saya seperti dengan bangunan yang dibom tiba-tiba runtuh rata dengan tanah. Tapi kita tidak boleh meratapi ini, kita mesti segera bangkit. Penyelenggara pemilu mesti autokritik.
Ya, jadi jangan menunggu ditunjukkan apa kesalahannya, tapi belajarlah dari kesalahan. Oke, terakhir sebelum saya ke Pak Dewa, Pak, apa peringatan Anda untuk KPU dan juga untuk Bawaslu di segala tingkatan menjelang pilkada ini? Pertama, DKPP sudah menyusun peraturan DKPP nomor 2 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku. Di situ sangat jelas, sangat rigid, sangat lengkap menjelaskan tentang perilaku-perilaku mana yang harusnya menjadi atensi, yang harusnya menjadi bagian yang mengontrol diri setiap orang penyelenggara pemilu sehingga itu bisa dipersepsikan sebagai penyelenggara pemilu yang netral, mandiri, profesional. Itu sudah sangat jelas. Kita melengkapi peraturan kita dengan pedoman perilaku. Jadi makna kode etik jujur itu bentuknya seperti apa? Kita lengkapi itu. Nah, ini tentu by law, ini adalah rambu-rambu. Ya. Nah, tapi kuncinya pada orang per orang. Ya. Oke. Jadi kalau dia bisa menanam sendiri, integritas ini saya andaikan seperti bibit. Bibit itu ya harus ditanam sendiri, dirawat sendiri, kemudian disirami sendiri dan dituai sendiri oleh setiap oknum penyelenggara. Baik. Yang bisa menyampaikan kepada penyelenggara pemilu yang Saya lain. terakhir akan ke Pak Dewa. Pak Dewa, apa yang kemudian seharusnya tidak dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan dalam hal ini oleh Komisioner KPU, Pak, terkait dengan kasus Wahyu ini? Jadi pertama saya tentu prihatin sekali dengan situasi ini karena kami sebetulnya di daerah sama sekali tidak menduga hal ini terjadi. Jadi ke depan kita harus seperti tadi disampaikan tetap tegar ya dan berkomitmen untuk mengambil hikmah hal-hal yang perlu diperbaiki dan juga tetap ya hal-hal positif yang sudah berjalan diteruskan. Jadi bahwa demokrasi dan pemilu adalah keniscayaan, maka kualitas dan penyelenggaranya memang harus diperjuangkan ya demi tegaknya konstitusi dan kedaulatan rakyat dalam negara kita.